Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Warunisa dengan NPM 233402011. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkenaan dengan salah satu materi manajemen operasional 2, yaitu peramalan atau forecasting dalam studi kasus Kopi Nusantara dan tantangan menebak musim. Oke, kita langsung saja ke videonya. Kopi Nusantara merupakan sebuah perusahaan yang menjual kopi kemasan premium di retail modern. Nah, permintaan kopi mereka ini unik, ada lonjakan di akhir tahun dan bulan puasa. Tapi sayangnya tidak selalu diprediksi dengan tepat. Nah, pertanyaan pertama kita kali ini adalah, apa sih manfaat peramalan dalam konteks operasional bisnis seperti Kopi Nusantara ini? Oke, kita bayangkan seperti ini. Kita itu adalah manajer operasional di Kopi Nusantara, misalkan ya. Nah, tanpa peramalan yang baik, kita itu seperti mengemudi di malam hari tanpa lampu. Kita tidak tahu kapan adanya tikungan tajam ataupun jalan lurus. Nah, peramalan ini hadir sebagai lampu yang menerangi jalan operasional kita, seperti itu. Mari kita lihat manfaatnya satu persatu ya. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk perencanaan produksi yang lebih efisien. Dengan perkiraan permintaan yang akurat, kita itu bisa merencanakan berapa banyak kopi yang perlu diproduksi. Dan kita itu tidak akan kelebihan produksi yang akhirnya menumpuk di gudang ataupun basi gitu, ataupun kekurangan produksi yang membuat pelanggan kecewa karena kehabisan, seperti itu. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu untuk pengaturan sumber daya manusia. Nah, saat permintaan naik di akhir tahun ataupun bulan puasa, kita kan pastinya perlu lebih banyak tenaga kerja gitu untuk produksi dan pengemasan. Nah, peramalan yang baik ini akan memberikan kita waktu untuk merekrut ataupun mengatur jadwal lembur karyawan dengan tepat, menghindari kekurangan staf di saat sibuk ataupun kelebihan staf di saat sepi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang paling penting dengan peramalan yang baik, kita itu bisa memastikan produk Kopi Nusantara itu selalu tersedia saat pelanggan membutuhkannya, terutama di momen-momen spesial seperti akhir tahun dan bulan puasa. Ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan tentunya. Nah, manfaat yang keempat yaitu untuk efisiensi biaya operasional. Semua poin di atas tadi itu bermuara pada efisiensi biaya, gitu, seperti produksi yang tepat, persediaan yang optimal, dan pengaturan SDM yang efisien itu akan mengurangi pemborosan, biaya penyimpanan, biaya lembur yang tidak terencana, dan potensi kerugian penjualan. Nah, jadi jelas ya gitu, peramalan itu bukan hanya sekedar menebak-nebak saja, tapi sebuah alat penting untuk mengoptimalkan seluruh roda operasional Kopi Nusantara itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua kita adalah tentang metode peramalan apa sih yang cocok untuk pola permintaan musiman seperti yang dialami Kopi Nusantara. Kita tahu ada lonjakan di akhir tahun dan bulan puasa, tapi polanya tidak selalu sama setiap tahun. Kuncinya adalah menggunakan metode yang menangkap pola-pola tersebut. Salah satu pilihannya adalah menggunakan rata-rata bergerak musiman. Ini tuh seperti mengambil rata-rata penjualan dari bulan Desember sebelumnya untuk memprediksi Desember berikutnya. Sederhana tapi efektif untuk pola musiman yang stabil. Alasan mengapa metode ini cocok itu karena metode ini itu secara eksplisit memperhitungkan pola musiman dengan merata-ratakan data historis pada periode waktu yang sama dalam siklus musiman, seperti itu. Metode yang selanjutnya itu ada metode pemulusan eksponensial musiman. Metode ini sedikit lebih canggih. Selain melihat rata-rata historis, ia juga memberikan bobot yang lebih besar pada data permintaan terbaru. Alasan mengapa metode ini cukup cocok karena metode ini mampu menangkap level, tren, dan musiman dalam data, serta memberikan bobot lebih pada observasi terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan pola musiman, seperti itu. Jadi, jika ada perubahan tren musiman, peramalan akan lebih cepat menyesuaikan diri. Nah, metode yang selanjutnya yaitu metode dekomposisi deret waktu atau time series decomposition. Metode ini mencoba memecah data permintaan menjadi beberapa komponen, seperti tren jangka panjang, pola musiman yang berulang, fluktuasi siklus, dan elemen acak. Dengan memahami masing-masing komponen ini, kita bisa membuat peramalan yang lebih akurat untuk setiap musim. Nah, dalam kasus Kopi Nusantara ini, mengingat pola musiman yang tidak selalu konsisten, metode pemulusan eksponensial musiman, khususnya hot winters, kemungkinan akan menjadi pilihan yang baik gitu, karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan terbaru dalam pola musiman sambil tetap mempertimbangkan data historis. Oke, pertanyaan terakhir, jika saya menjadi manajer operasional Kopi Nusantara, bagaimana saya akan menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana tapi efektif? Yang pertama itu pengumpulan data yang lebih baik.
Langkah pertama yang krusial adalah memastikan kita itu memiliki data penjualan historis yang lengkap dan akurat. Kita perlu mencatat penjualan harian atau mingguan secara sistematis, memisahkan data berdasarkan produk, dan juga mencatat faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penjualan. Saya akan memastikan tim penjualan itu memiliki sistem yang mudah untuk mencatat data penjualan. Mungkin kita bisa menggunakan spreadsheet sederhana di awal, tapi yang penting datanya terstruktur dan mudah untuk diakses. Nah, langkah kedua yaitu pemilihan metode yang tepat dan uji coba. Seperti yang kita bahas tadi, metode pemulusan eksponensial musiman atau dekomposisi deret waktu itu sepertinya cocok ya gitu. Tapi kita tidak bisa langsung memilih satu metode. Saya akan meminta tim untuk melakukan uji coba dengan beberapa metode menggunakan data historis kita. Kita melihat mana sih yang memberikan hasil peramalan yang paling mendekati kenyataan di masa lalu, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu melibatkan tim penjualan dan pemasaran. Tim penjualan dan pemasaran memiliki feeling yang kuat tentang tren pasar dan rencana promosi yang mendatang tentunya. Saya akan mengadakan pertemuan rutin dengan mereka untuk mendapatkan insight kualitatif yang bisa kita masukkan ke dalam peramalan kuantitatif kita. Misalnya, mereka mungkin tahu ada kampanye promosi besar di bulan puasa tahun depan dan tidak tercermin dalam data historis. Dan langkah selanjutnya yaitu evaluasi dan penyesuaian rutin. Peramalan bukanlah sesuatu yang kita lakukan sekali lalu selesai. Kita perlu terus memantau akurasi peramalan kita secara berkala, setiap bulan atau setiap kuartal. Dengan langkah-langkah sederhana namun terstruktur ini, saya yakin Kopi Nusantara bisa memiliki sistem peramalan yang lebih efektif dalam menghadapi fluktuasi permintaan musiman mereka, sehingga operasional menjadi lebih lancar dan pelanggan pun lebih puas tentunya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat, dan mari kita terus belajar untuk mencapai kesuksesan kita di masa depan. Audio Jungle.